teman-teman, apa kabar? Nah, jadi di video ini gue mau menepati janji gue atau hukuman kali ya, yaitu dengan ngedesainin Sweetsen Unity sebuah kamar atau ruangan. Nah, video ini sebenarnya nyambung sama video gue yang kemarin, yaitu yang ini. Nonton dulu kalau kalian belum nonton, karena di situ gue melakukan kayak sebuah challenge gitu dan gue kalah. Jadi ini adalah hukumannya. Dan mungkin kedepannya bakal lebih banyak lagi video yang seperti ini bakal gue upload, karena sebenarnya ini juga untuk gue kayak mengembangkan skill mendesain. Jelas skill mendesain gitu teman-teman. Tapi insya Allah ya, karena gue nggak bisa janji ini bisa bakal banyak gue bikin gitu deh. Nah, jadi untuk permulaan gue mau pitching sedikit tentang ide gue untuk kamar Sweetsen yang nantinya akan gue renovasi, bukan yang akan gue desain gitu. Nah, jadi di sini gue udah punya klien. Jadi di sini anggaplah si Sweetsen ini adalah klien gue. Oke, jadi di sini gue udah punya semacam biodatanya dia dan info-info basic untuk nanti sebagai guide gue untuk mendesain. Nah, jadi di sini udah ada namanya dia, terus dia lahir 14 Desember 2002, yang mana berarti sekarang udah kira-kira 18-19 tahun gitu, dan udah lulus SMA juga. Tapi dia di sini pekerjaannya sebagai singer dan ada di grup bersama Unity. Terus dia itu living sama membersnya, dan roommate-nya di sini adalah Fenly, my baby. Nah, di sini juga gue punya info tambahan, yaitu ini gue dapet di Google by the way. Yaitu namanya Sweetsen, terus Instagramnya ini, terus warna favoritnya. Sebenarnya ini cukup penting sih, warna favoritnya itu pastel color. Terus dia suka pakai kaos tie dye, terus sepatu Vans. Terus di sini ada aksesoris, yaitu kacamata, sama dia sneakers favorit itu Nike sama Air Force. Nah, di sini ada info yang cukup penting yang menurut gue, yaitu warna favoritnya sama aksesoris favoritnya, yaitu karena itu bisa nanti kita jadiin sebagai pertimbangan untuk kayak ngedesain gitu. Nah, di sini gue juga nyari tahu sedikit kayak untuk di TikTok dia suka bikin apa aja sih, terus gimana sih stylenya gitu, terus kontennya kayak gimana sih. Nah, di sini gue bagi menjadi 3, yaitu sebenarnya 2, cuman di singing ini ada dua jenis gitu. Jadi ada singing sama cooking, itu mostly di TikToknya Sweetsen. Jadi untuk singing ini dia ada 2 jenis nih, ada yang di dalam ruangan sama ada yang di luar ruangan. Nah, kalau yang di dalam ruangan itu dia cenderung kayak dia pakai lighting gitu, cuman lightingnya di sini paling di enhance gitu. Ini bisa dijadiin referensi yang bagus banget, karena nanti di desainnya kita juga bisa main-mainin cahayanya gitu untuk mengakomodasi nanti dia mau bikin konten yang seperti apa. Terus di sini juga nih ada yang singing cuma yang di outdoor, karena kalau yang di outdoor itu dia meng-highlight si langit-langitnya itu, langit-langit, dan justru di sini dia lebih ke kalau badannya itu lebih ke siluet. Terus di sini juga dia ada hobinya itu cooking, jadi dia masak sama bikin kopi. Cuma yang cooking ini nggak begitu bakal gue pakai, karena sebenarnya gue mau untuk konteksnya itu tetap berada di satu dorm Unity, cuman yang direnov duluan itu kamar Sweetsen. Jadi mereka bakal tetap kayak punya semacam dapurnya gitu untuk di rumahnya. Nah, terus di sini gue juga udah kayak ngubek-ngubek Instagramnya Sweetsen, dan sebenarnya kan kalau Instagram Unity tuh mereka lebih banyak kayak post yang emang untuk grup gitu kan, untuk kepentingan kayak grup yang comeback gitu. Cuman kalau dari Instagramnya Sweetsen sendiri, kalau yang gue lihat dia lebih banyak kayak yang style vintage gitu-gitu, dan emang dia kan emang suka fotografi ya, dan fotografinya itu dia di sini kalau nggak salah pakai yang yang pakai roll film gitu loh, yang kayak udah lama gitu. Gue lupa itu namanya apa, dan pokoknya dia pakai jenis kamera yang seperti itu. Berarti kalau bisa dilihat dari sini, emang style yang disukain Sweetsen itu adalah style-style yang estetik dan agak-agak vintage gitu kalau untuk fotografinya sendiri. Nah, terus di sini gue juga menganalisa di sini sebagai preference dari existing kamarnya Sweetsen sendiri. Jadi gue di sini ngelihat di YouTube yang video yang ini, yang mereka room tour. Nah, di sini kalau dilihat untuk area tidurnya Sweetsen sendiri, dia di sini berada di level yang berbeda ya, sama maksudnya level di sini tuh dia berada di ketinggian yang berbeda sama kasurnya Fenly. Nah, jadi mungkin gue bisa ambil yang beside opening ini nanti, sama nanti mungkin bisa jadi gue mainin ketinggian untuk kasurnya nanti. Terus di sini nih di area kasurnya juga berarti kan menjadi area pribadi dia gitu untuk di kamar ini.
Di sini dia ada hobi-hobinya, yaitu dia taruh posternya Twice yang feel special di atas kepalanya gitu. Sama di sini ada bonekanya dia. Gitu. Nggak tahu ini buat apa nanti, tapi kayaknya gue bakal pakai yang hobi ini, jadi mungkin gue pindahin bukan di atas kepala lagi, mungkin nanti gue bakal bikin suatu area untuk tempat dimana dia emang naruh hobi-hobinya dia di situ. Terus di sini juga gue ngeliat dari video yang sama juga, gue ngeliat beberapa needs sama habit dia sebelum tidur gitu. Jadi di sini gue ngeliat ada jadi di sini gue ngelihat ada kayak cok sambung gitu. Nah, bisa jadi emang apa ya, habit dari Sweetson itu dan kebutuhan dia sebelum tidur itu bisa jadi emang mau main HP atau mungkin dia laptopan di atas kasur dan gimana, pokoknya dia membutuhkan listrik gitu di dekatnya sebelum dia tidur. Nah, terus di sini juga dari kamarnya Fajri dia suka skincarean, dan emang di video ini juga dia bilang kalau dia naruh skincare dia di kamarnya Fajri. Nah, menurut gue itu bisa kita pindahin nanti, jadi di kamar Sweetson yang baru dia bisa punya tempat untuk dia skincarean sendiri gitu. Nah, kemudian di sini gue udah ngelis kebutuhan apa aja yang kira-kira diperlukan nih untuk nanti masukin ke desain kamarnya Sweetson. Nah, di sini pertama ada hobinya dia, yaitu ada fotografi, painting, sama fanboying kali ya. Di sini gue nulisnya K-pop. Kemudian untuk kebutuhan workingnya dia, jadi untuk working di sini ada making song sama TikTok konten, sebagai kayak yang kita tahu emang dia suka bikin video TikTok gitu ya. Sama untuk equipmentnya sendiri, kalau untuk making songs itu ada buku, terus ada laptop, ada gitar, sama keyboard piano. Gue nggak tahu sih ini necessary apa enggak, cuman kita masukin aja dulu. Sama kalau untuk TikTok konten mungkin lebih nge-enhance nanti lighting sama ring light, terus ada kamera stand dan sebagainya. Kemudian untuk dia rest sama untuk keperluan kayak service gitu, di sini ada sleeping, terus mungkin pas dia mau istirahat dia mau drakoran atau nonton, sama paling skincare sama toilet untuk memenuhi kebutuhan alamiah. Nah, terus di sini ada referensi kamar yang gue dapat dari YouTube sama Pinterest. Jadi gue mau nanti kamarnya itu konsepnya kayak vintage dan space efficiency gitu. Nah, di sini gue udah ada beberapa referensi yang nanti bakal gue pakai kayak gini. Nah, kemudian terakhir di sini gue udah bikin kayak layout dan program yang gue mau ada di kamar Sweetson. Jadi untuk program desainnya ini gue mau membuat kamar di mana Zoe bisa istirahat dengan nyaman dan merasa private, namun juga tempatnya itu untuk mengasah kreativitas lewat hobi-hobinya dia. Nah, di sini gue udah bikin semacam layout simple, jadi nanti bakal ada rest area, kemudian yang terpisah sama hobbies and worknya dia, kemudian di area masuknya itu adalah tempat rest dulu, mungkin nanti bakal ada sofa-sofa atau tempat-tempat lesehan gitu. Sama di ujung itu bakal ada tempat dia kayak styling, ganti-ganti baju, terus skincarean, sama ada toilet. Nah, jadi proses sebelum mendesainnya seperti itu, dan sekarang gue mau langsung ngedesain. Oke, I'll be right back ya. Nah, jadi gue udah pindah ke meja belajar gue dan udah ganti jilbab juga jadi yang lebih nyaman. Sama tolong dimaklumi ya, ini kamarnya berantakan banget gitu. Jadi oke, kita mulai aja. Nah, untuk aplikasinya ini gue pakai aplikasi namanya CorelDRAW. Nah, jadi untuk aplikasinya ini gue pakainya SketchUp. Oh ya, aku juga udah menyiapkan UV. Ini mbak-mbaknya nggak usah kita pindahin dulu. Jadi kita bikin kamarnya kira-kira 3,5 meter dulu kali ya. 3 kali 4 meter. Pindahin. Ini mbak-mbaknya kita hilangin dulu ya, kita taruh sini. By the way, gue bukan desainer profesional ya guys, ini kayak cuma iseng-iseng aja karena gue juga mahasiswa ya, masih mahasiswa. Jadi ini sekalian
melatih skill aku sambil denger lagu. Enak kali ya kita sambil streaming Baby aja ya. Nasi Judge, I'm sorry. BTW Unity keren banget guys, udah 1,2 dalam seminggu. Emang nih boyband terkeren di Indonesia. BTW pas banget gak sih gue dapet Sweetson untuk ngedesainin kamarnya. Terus di comeback kali ini juga Sweetson. Emang jodoh. Mau denger ini dulu ya, NCT Dream. BTW kalian ada yang ini gak? Ada yang NCTzen gak? Kalau ada komen di bawah biar kalian siapa dan kalian paling suka unit apa. Kalau aku sih aku paling suka NCT Dream, sama kalau biasanya di NCT tuh aku suka Jeno, sama belakangan ini tuh kayak teracuni banget sama Renjun. Sambil denger ya. You want to why? Kamu yang murung itu, kenapa wajah manismu diteguk itu? Apapun yang buat kamu feeling, santai saja, jangan rendahkan dirimu. Kita harus take it slow, sedih hati let it go. You and want to why? Barat, timur, selatan, utara, lama ku mencari-cari kau cinta. Gila, tak kusangka ternyata ada yang secantik. Baru lihat langsung suka, dapat senyum saja sudah aku langsung. Caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertahan. Kok gue lihat-lihat nih jadi ini ya, jadi mirip kitchen set gitu. Apa nih? Enggak kok Fat, pikiran kau aja nih. Ricky, ya kamu. Oke, jadi untuk sementara dia kayak gini, cuman ya ada beberapa hal yang gue nggak begitu suka ya dari sini. Pertama, sofanya kegedean, karena kan ini cuma 3x4 ya. Ini sofanya gede banget, sama karpetnya lumayan kecil nih di sini. Nah, terus di sini kan belum ada tangganya nih, emangnya nanti Sweetson terbang gitu, enggak kan? Jadi harus ditambahin tangga juga, dan tangganya pengen gue jadiin storage juga nanti untuk kayak baju-bajunya Sweetson. Terus apalagi ya, nanti gue mau taruh tambah lagi kursi di sini, karena kan biasanya Sweetson tuh kalau kerja, biasanya sih kayak gue tahu aja, jadi tuh kalau dari yang gue nonton juga kan, Sweetson tuh kalau bikin lagu tuh bareng Bang Sen, terus bareng Vicky gitu. Jadi untuk mereka bertiga tuh bisa bikin lagunya di sini, terus working untuk Sweetson sendiri di sini. Dan kayaknya gue nggak mau tambahin sofa sih di sini, soalnya udah lumayan kecil kan. Kayaknya bakal di sini aja, cuma nanti di sini bakal gue akalin gitu, biar nggak terlalu kosong sih. Sama kalau untuk yang di lantai 2-nya, kita kesini dulu. Kira-kira nanti lantai 2-nya bakal kayak gini, jadi tuh mengikuti konsep gue yang tadi. Jadi dia akan ngerasa lebih secure gitu kalau dia tidurnya di atas sini gitu menurut gue ya. Dan emang kayak terkelilingi gitu kan, jadi dia lebih ngerasa nanti pas tidurnya tuh nggak begitu
banyak gitu gangguan-gangguan, jadi dia bisa fokus tidur dan istirahat dengan nyaman. Oh my god, paling segitu dulu sih gue mau istirahat. Gitu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Cerita manis kita jalani, penuh warna bagai pelangi. Katanya kalau jodoh tak kemana. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Yo, UNY. Oke, here we go. Let's go. Sudah jangan pikir-pikir lama-lama, cintaku untukmu sudah lama-lama terpendam di dada. Dirimu untuk jadi yang paling utama di hatiku, yang jadi juara di hidupku, pendamping hidupku hanya kamu, cinta di sisa hidupku. Kamu aku jadi satu selamanya. Kiss, 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 oh, kiss, kiss, kiss me now. Dia bidadari yang harus ku miliki, seperti mentari dan pagi selalu melengkapi. Dia bidadari yang buat jatuh hati, ku bagai pangeran tidur menanti cinta sejati. Teruskah ku kan begini, teruskah ku kan selalu sendiri, hidup di dalam hampa, mencinta dan dicinta, dan tiada. Apa yang kau mau semua ada di depan matamu. Jika kau tak biarkan orang ganggu hidupmu, so Aku mudah nyanyikan na 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 na, no mellow, no mellow. Angkat pajamu dan nyanyikan na 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 na, no mellow, no mellow. Masa muda hanya sebentar saja, pastikan banyak cerita bahagia. Hidupmu ya kau jaga dirimu, cuma kamu yang bisa tentukan jalanmu. No mellow.
jadi gue kembali dan tentunya dengan baju yang lebih proper dari sebelumnya. Nah, di sini gue udah selesai nih ngedesainnya dan gue mau presentasi dikit kali ya mengenai rancangan baru terhadap kamar barunya Sweetson. Jadi kita mulai aja. Nah, jadi ketika masuk itu kita akan melihat ruang kerjanya dulu dan juga di sini ada ruang hobinya Zway, kemudian di sini ada ruang stylingnya dia dan di sini ada toilet. Kemudian oke, ini muter dulu ya. Jadi kita tur rumahnya dulu, rumah lagi tur kamarnya. Nah, di sini tuh ada kayak sisi-sisi yang emang gue biarkan dia menjadi kayak stylenya tuh vintage gitu. Nah, ini kalau sore ya, by the way dia kayak gini, dan di sini tuh ada karpet dan juga ada bantal-bantal untuk bekerja nanti bareng-bareng gitu. Kemudian ini masuk ke ruang hobi-hobinya Sweetson. Jadi di sini ada kursinya dan ada bantal juga, dan di sini ada jendela untuk penerangan alami. Di sini dia bisa ngelukis dan hasil-hasil lukisannya itu bisa dia pajang di daerah sini, dan di sini juga bisa dia pajangi kayak poster-poster atau album-album dari idol yang dia suka gitu. Pokoknya ruang ini tuh untuk Sweetson itu produktif gitu. Nah, ini udah masuk ke malam hari. Jadi karena udah malam kita ke lantai mezanin. Nah, di mezanin ini simple aja. Di sini cuma ada kasur, terus bantal dikit sama meja di situ, sama ada jendela gitu. Nah, di sini emang mau dibikin simple karena tujuannya cuma untuk istirahat dengan nyaman gitu, dan sengaja juga kayak dibikin kayak cuma putih doang gitu. Nah, terus dari mezanin ini dia bisa ngeliat nih ke bawah, dia bisa ngeliat ke bawah nanti kayak area kerjanya dan area-area yang vintage itu dia juga bisa ngeliat jam dari sini. Dan juga di sini udah kayak ada gantungan-gantungan gitu, sebenarnya ini opsional sih. Nah, itu untuk kebutuhannya gitu, kayak tempat kacamata, terus naruh buku diary atau mungkin buku-bukunya dia, tapi yang simple-simple aja gitu. Kemudian di sini bisa dilihat ada meja sama bantal. Nah, di sini tuh berdasarkan kayak hasil analisa yang kemarin itu Sweetson tuh butuh kayak mungkin dia untuk main HP dulu sebelum tidur atau sebagainya, dan dia tuh bisa melakukannya di sini, jadi nggak usah di kasur lagi gitu. Seperti itu kira-kira untuk area tidurnya. Iya, jadi mungkin seperti itu kali ya untuk overviewnya. Nah, di sini gue mau ngejelasin dikit-dikit lagi nih untuk masing-masing corner gitu di kamar barunya ini. Nah, jadi untuk ketika kita masuk ke dalam kamar barunya ini, kita langsung akan mendapati area kerjanya Zway gitu. Nah, di sini ada dua jenis area kerja, yaitu sebenarnya satunya ini opsional karena ini bisa dipakai buat leyeh-leyeh doang, kayak buat istirahat dan sebagainya. Dan juga bisa untuk bikin lagu bareng member-member lain gitu. Jadi di sini ada area kerja pribadinya Sweetson ini yang komputer di sini. Jadi untuk area kerja pribadi itu ada komputer, terus ada buku-buku kayak buku tulis gitu, sama ya ada kursi juga di sini. Sama tuh di sini emang dikhususkan buat Sweetson bekerja sendirian, kayak misal dia untuk ngedit konten atau misal dia bikin lagu sendiri gitu, atau kayak aransemen. Nah, dia tuh bisa di sini. Kemudian kalau misal kayak jamming bareng member atau misal bikin lagu bareng member, itu bisa bareng-bareng nih di lantai gitu. Sengaja gue nggak mau bikin yang kayak ada sofanya atau gimana. Emang sengaja mau ya udah di sini karpet aja sama beberapa bantal gitu, sama di sini gitarnya juga ditaruh aja di situ karena emang di sini buat mereka brainstorming bareng-bareng gitu. Di bagian sini ada kan sebenarnya ini space-nya agak lumayan sayang gitu kan kalau misal nggak dipakai gitu. Jadi di sini gue taruh kayak sofa mini gitu. Di sini bisa untuk Sweetson duduk atau misal dia mau pakai sepatu gitu. Nah, kemudian pindah ke area hobinya. Nah, jadi di bawah kursinya ini juga berfungsi sebagai storage untuk Sweetson nyimpen
kebutuhannya dia untuk kayak ngelukis, terus kebutuhan untuk kayak misal kabel-kabelan, terus untuk lighting dan segala macam itu bisa ditaruh semuanya di storage-nya gitu. Kemudian di sini emang sengaja dibikin ada kursinya gitu biar dia nanti bisa cari inspirasi juga kalau mau bikin lagu, dan juga di sini dia bisa untuk sambil ngelukis gitu. Jadi kalau sore-sore tuh enaknya ngelukis di sini karena ada cahaya gitu, cahaya matahari alami. Nah sebenarnya kenapa bukaannya dibikin segede ini karena kan ini lumayan ini ya tertutup ya. Jadi emang pengen memanfaatkan sinar matahari gitu. Jadi kalau siang tuh di sini nggak bakal gelap gitu. Nah kemudian tuh di sini ada corner untuk kayak nyimpen hobi-hobinya Sweetson, dan juga di sini bisa dia taruh lukisan-lukisannya. Nah di sini tuh bisa dia taruh kayak koleksi albumnya dia, kemudian poster yang paling dia suka. Terus di sini juga udah gua taruh kayak rak-rak gitu. Di sini nggak begitu kelihatan sih karena dia warnanya hitam. Nah ini mungkin cukup kelihatan ya. Jadi di sini raknya ini emang dibuat untuk Sweetson tuh majang segala hal yang dia sukai gitu, kayak lukisan-lukisan, terus album-albumnya dia dan segala macam. Jadi tuh emang pengennya di sini Sweetson merasa nyaman gitu di situ karena udah terpenuhi semua kayak kebutuhannya dia, keinginannya dia gitu-gitu. Nah guys, jadi gue lupa banget untuk ekspor gambarnya. Jadi sebenarnya di masing-masing tangga ini dia bisa dia tuh sistemnya buka tutup gitu loh. Dia kayak semacam, bukan laci sih, dia semacam storage yang bisa dibuka kayak gini kayak gitu. Jadi setiap anak tangganya ini masing-masing kayunya itu bisa dibuka. Nah itu bisa untuk sebagai storage juga, dan juga semua ini bisa dijadikan sebagai lemari gitu. Jadi emang si tangganya ini berfungsi untuk sebagai lemari dan storage, entah itu untuk sepatu atau kaos kaki dan segala macamnya gitu. Oke, mungkin sekian video gue kali ini, dan videonya cukup panjang ya, 20-an menit, dan juga isinya juga gue nggak tahu kalian bakal suka jenis video yang kayak gini atau enggak, tapi gue berharap banget ada feedback dari kalian terkait hasil karya gue yang satu ini. Like video ini kalau kalian suka, dan kalau misalnya kalian gak suka abaikan saja, dan juga tulis komentar di bawah kira-kira gue harus bikin video yang seperti apa lagi. Sehat-sehat terus, bahagia terus, and see you on the next video. Bye-bye.